Kisah si Mikin bagian 2. Uang emas misterius oleh tunanetra bercerita. Pagi ini setelah sarapan, setelah membungkus nasi untuk makan siang, perlahan-lahan Mikin berangkat ke hutan untuk mencari rotan seperti biasa. Maklum, rotan yang diambilnya kemarin sebenarnya sudah 2 hari yang lalu habis diolah. Sekarang rotan-rotan itu sedang dijemurnya. Tetapi Mikin tidak langsung pergi ke hutan mencari rotan seperti biasanya. Kalau dulu ketika rotannya habis hari ini, subuh-subuh besok Mikin langsung pergi ke hutan. Kali ini Mikin nampaknya segan sekali untuk pergi ke hutan. Taulah aku, Mikin masih trauma dengan kejadian kemarin, yaitu ketika dia membacok ular bidai yang melilit seorang gadis kecil. Lagi pula yang membuat Mikin jadi takut, gadis itu pun hilang tanpa bekas. Kalau dimakan macan, masa secepat itu macan memakan orang? Kalau ditelan ular, masa aku tak mendengar suaranya? Kata Mikin. Karena bingung itulah Mikin jadi geli-geli sedap juga untuk masuk ke dalam hutan. Tapi apalah daya, itu profesinya, mau tak mau terpaksa juga si Mikin pergi ke hutan. Tapi Unur punya Unur, 3 hari juga Mikin memikir-mikirkan berangkat atau tidak. Akhirnya diputuskannya lah pagi ini pergi ke hutan. Sebagai seorang turis luar negeri saja, Mikin memandang ke sana sini seakan-akan menikmati pemandangan hutan yang indah. Memandang jauh ke pucuk-pucuk pohon, memandang ke pangkal-pangkal pohon yang besar. Sekali-sekali memandang ke belakang. Geli dia itu, tahunya aku. Tapi dia bergaya bagaikan orang melihat-lihat pemandangan yang indah. Dalam kegeliannya akhirnya Mikin sampai juga pada kumpulan rotan, tempat di mana dia sering mengambil rotan. Diletakkannya lah buntalan bekal makan siangnya pada batang pohon yang kemarin ditaruhnya 2 buah durian yang kebetulan tidak sanggup dia makan. Durian itu masih ada di situ, masih utuh, harumnya semerbak. Tapi Mikin nampaknya tak berselera. Takutnya lebih besar daripada seleranya. Hehehe, kapok kau Mikin. Sekali-sekali dia memandang kepada kumpulan rotan yang bergulung-gulung hingga ke pucuk-pucuk kayu nun tinggi di sana. Sekali-sekali pula memandang dia ke arah sungai tempat kejadian kemarin. Sudahlah, kata Mikin, kalau mesti mampus ya mampuslah, putuslah itu syariat ceritanya. Diambilnya parangnya, mulailah Mikin bekerja. Tak takut lagi dia, tak takut mampus, apalagi yang dipikirkan. 1 helai rotan berhasil ditarik, dipotong-potong, dikumpulkan. Tak terasa cukuplah semua rotan-rotan yang diperlukannya. Lagi pula sebenarnya Mikin memerlukan banyak sekali rotan.
Tapi bagaimana dia membawa rotan banyak sekali berat? Yang dibawanya cuma yang semampunya saja. Paling-palinglah 90 lembar panjang-panjang 2,5 meter. Itulah yang sanggup dia bawa. Besar-besar rotan ini, bagus kualitasnya. Setelah selesai mengikat rotan-rotan itu pada ujung pangkal dan tengahnya, kembali Mekin memasukkan parang ke dalam sarungnya dan diikatkan pada pinggang. Duduklah Mekin di dekat bontotnya tadi. Dia lapar juga, maklum sudah lewat zuhur. Rencananya siap zuhur ini barulah dia sholat. Karena dia lapar sekali, makan dulu katanya. Tapi ketika sampai di dekat bungkus nasinya, terperanjatlah si Mikin. Untung badan Mikin besar berat. Kalau kecil lah, mungkin terlompat tinggi dia. Tapi karena badannya berat, tak begitu tinggi lompatannya, cuma semangatnya saja yang terbang hingga melewati kepala. Di pelototinya ada sebuah daun lebar di samping nasinya. Baru saja diletakkan orang, siapa yang meletakkan? Mungkin berpikir-pikir, tapi tak sampai pikirannya pada orang yang meletakkan itu. Bukan daunnya yang dipikirkan Mikin, tapi yang di atas daun itu persoalannya. Ada 10 keping uang emas di situ. Wah, ini pekerjaan siapa? Masa ada orang yang mau mengasihku uang 10 keping emas ini? Tak habis ku makan setahun ini, katanya. Tapi Mikin tidak dapat berpikir dengan tenang. Malah bulu-bulu badannya merinding semua. Mau lari percuma, jauh dari kampung. Mau duduk tak tenang. Nasi pun tak sanggup dia buka, apalagi durian. Tapi Mikin orangnya cerdas sekali. Dia tidak mempedulikan uang itu. Diambilnya nasi bungkusnya, dibuka, disikatnya juga. Walaupun tak bersemangat, tapi lewat juga nasi itu semuanya ke dalam perut, sama-samanya air minum. Bagaikan orang tak bersalah, bagaikan kesatria maha perkasa. Mungkin tak menggubriskan apapun yang ada di sampingnya. Sekali mampus ya mampus. Wah, kalau itulah prinsip si Mikin, kacau kita. Takkan ada lagi namanya takut. Setelah selesai makan, duduk santailah dia. Disikatnya pula 2 buah durian yang tadi masih ada di situ. Selesailah semua. Habislah nasi dan durian itu menggelinding ke dalam perutnya. Duduk dia lagi seperti menantang saja dia, tak memperlihatkan rasa takut. Bahkan rasa ingin tahunya sekarang malah lebih besar dari rasa takutnya. Tapi yang namanya Mikin tak mau mengambil barang yang bukan haknya. Disentuhnya pun tidak barang itu. Berlalulah Mikin mengambil wudhu pada sebuah telaga yang tidak jauh dari situ. Yang biasanya air telaga itulah yang diminumnya ketika dia tidak membawa air minum. Airnya bening malah kehijau-hijauan, mengiler kita melihatnya. Setelah berwudhu, Mikin menghadap kiblat, tapi dia membelakangi pohon besar. Di dalam hatinya kalau ada serangan tentu cuma dari kiri kanan saja. Dari belakang tentu sudah terlindung oleh pohon besar ini. Begitu prinsipnya.
Pintar juga rupanya si Mikin ini. Tak lama selesailah dia sholat. Entah bagaimana lah sholatnya itu angguk-angguk. Tapi selesai juga. Malumlah sholat orang takut. Selesai sholat disarungkannya kembali parangnya pada pinggangnya. Tadi waktu sholat parangnya ditaruh di depan sujudnya. Takut-takut katanya sesuatu terjadi, tidak perlu mencabut lagi. Mungkin sudah gelap mata nampaknya, takut juga. Cuma penampilannya gagah, tak ada tanda-tanda takut. Habis sholat kembali mungkin mendekati rotan, tidak mempedulikan lagi kulit durian. Bah, untuk apa pula kulit durian dipedulikan? Maksud pembungkus nasinya tak juga dipedulikannya. Dia cuma mengambil kain yang tadi terletak di dekat bungkus nasinya, dialaskan ke bahunya, diangkatnya rotan itu dipikulnya. Berlalulah si Mekin dari tempat itu dengan gagah perkasa, tanpa menyentuh sedikit pun 10 keping uang emas yang terletak di atas daun di dekat nasinya tadi. Wah, gagah si Mikin ini meninggalkan tempat itu